judi yang dulu offline sekarang masuk online. Nah, ini Pak, di situasi kita sekarang. Nabi sudah wanti-wanti 15 abad yang lalu. Terjadi percepatan digital, waktu semakin cepat dan kejahatan polanya berpindah. Dulu polanya offline, sekarang online. Masuknya ke wilayah-wilayah yang selalu membersamai kita. Handphone kita kan sering online, ya kan? Orang sekarang sudah nggak penting handsome, Bu, yang penting handphone. Bangun tidur kan sudah buka status. Oke? Sholat baru salam sudah buka status. Nah sekarang dari semua yang dibuka itu sudah masuk ke dalam situ semua unsur-unsur ini. Ini sulit dikendalikan. Tahun 2007, ini perempuan juga di Amerika. Ada seorang perempuan, dia menganalisis, melihat setiap negara dengan bonus demografi tinggi, kan? Dan tapi saking cerdasnya orang ini, cuma kecerdasannya ditempatkan pada sisi yang negatif. Saking cerdasnya, dia melihat negara yang di tempat itu judi tidak menjadi legal, nggak dilegalkan, nggak dilokalisasi. Singapura legal, ada lokalisasinya. Oke, Macau jangan ditanya, Amerika punya Las Vegas, Malaysia punya Genting, kan? Semua lokalisasi. Saya tanya, di Indonesia legal nggak? Hah? Tidak kan? Ilegal kan? Hukum positifnya kan nggak ada memperbolehkan. Jelas kalau pasal 303, ya kan? Hukumannya jelas dari 8 tahun sampai 10 tahun, kan? Walaupun di situ ada kalimat kecuali yang dibenarkan oleh hukum atau pemerintah. Tapi kan pemerintah kita tidak. Artinya apa? Dia dipandang ilegal. Dia tidak legal. Perhatikan baik-baik. Maka orang ini membuat sebuah sistem dan melihat bagaimana memanfaatkan bonus demografi di satu tempat yang judinya itu tidak memiliki legalitas dan kecenderungan manfaat dan kecenderungan masyarakatnya itu senang dengan handphone. Dan dia temukan kesimpulan bagaimana membuat sebuah sistem judi yang polanya khusus masuk ke wilayah ini yang bisa dikendalikan dari jauh karena online. Jadi bikin dari luar, Pak. Bikinnya dari luar, tapi nanti pengguna-penggunanya IP-nya bisa ada di dalam. Ya, yang diberikan gampang. Dia nggak bikin yang besar-besar. Yang besar sudah ada, roulette, yang kasino. Ya, orang-orang ini mainnya nggak di tempat kayak gitu. Kalangan-kalangan yang tidak ke Las Vegas, tidak ke Macau dan sebagainya, difasilitasi pada satu bagian perangkat yang dia bawa dalam hidupnya terus. Masuk di kantong ya. Sholat bawa handphone, mau tidur sampingnya handphone, kamar mandi cek status simpen sebentar gitu. Nggak jauh dari itu. Maka dia masuk dengan sistem kecil, bukan sistem yang besar. Dan ini operator-operator yang mengambil dari sistem itu, dan seperti multi level marketing, kalau ngambil Anda bayar. Anda ngambil sistem saya, Anda bayar ke saya, store sekian dalam sebulan. Itu mereka pun sama semua mengatakan bahwa yang jadi incaran tuh tempat-tempat seperti kita ini Indonesia. Makanya sekarang kalau Bapak lihat pergerakan dari para penjudi, mereka semua sepakat mengatakan itu pasar terbesar di dunia sekarang. Untuk bisa mereka rasakan kenikmatannya dalam judi online di Indonesia. Pak, yang disasar cuma 10.000, 5.000, kelihatannya nggak banyak. Bikinkan slotnya, tuh 2, 3, 4 slot. Nah, kita apapun namanya, dia bikin dulu polanya semacam judi slot. Coba dikasih slot, tapi ditempatkan dalam bentuk pola seperti game. Anda beli, diatur gamenya, dikasih ID-nya, dikasih sekian durasinya, berapa Anda deposit di situ. Taruh dah 10.000, taruh 500.000, taruh 5.000, ya. Tapi yang ditampilkan apa? Dengan Anda menyimpan 5.000, peluang Anda mendapatkan 10 juta misalnya. Withdraw, WD. Pak, 5.000 itu berapa persen sih Pak dari pendapatan? Anda dapat 5 juta, keluar 5.000, berapa persen? Cuma 1% kan? Dianggapnya biasa kan Pak ya? Biasa tuh maksud saya sedikit kan? Gampang kan? Gampang keluarnya. Maisir, gampang. Maisir yang dianggap ringan, receh. Receh 5.000 ini. Kalaupun hilang nggak apa-apa, kan? Ya. Nah ini hati-hati. Walaupun kelihatan cuma 5.000, tapi dampaknya ini Pak.
Ya, ada kegelisahan, gelisah nih kalau sekarang dapat, udah setannya aktif, CS-nya juga WA, masuk lagi, besoknya aktif lagi, aktif terus begitu. Sampai tak terasa habis berapa. Kalau main 5-6 kali, Pak, yang ketujuh dikasih menang dulu. Ini pengakuan dari admin. 5-6 kali dalam sehari, misal pagi masuk lagi, siang deposit lagi, sore deposit, sampai malam orang tahajud ini deposit, dikasih menang. Jadi dia cerita ke teman, kamu tahajud dapat apa? Saya main game dapat uang, kamu tahajud dapat apa-apa? Itu bisa begitu. 7 kali dikasih sekali, nanti besoknya dipertaruhkan yang dia dapat semalamnya itu. Selesai. Makanya di dunia orang-orang judi, pengakuan bandar sampai sekarang, orang paling bodoh itu orang yang ikutan slot katanya. Kenapa? 10 orang ikut, naruh masing-masing 1 juta misal. Jadi berapa? 10 juta. Diputar, Pak. Uang ini begitu masuk, ini kan peluangnya itu kan paling sampai 10-20%. Artinya 1 orang sampai 2 orang sekali putaran itu ya. Begitu masuk, bandar judi itu udah ngambil, Pak, Ibu. Diambil sama dia tuh minimal itu 70-80%-nya. Jadi kalau Bapak naruh 10 orang ini, naruh uang masing-masing 1 juta, ini sama dengan ngasih ke bandar. Bandar nih kasih, sama bandar diambil 8 juta, yang dia putar 2 juta. Ini 2 juta itu dia kembalikan ke 10 orang ini, supaya diputar, supaya mereka saling berbagi untuk dapat. Dikasih harapan, nanti kalau nggak dapat, naruh lagi aja, siapa tahu Anda. Itu sama dengan kalau kita masih bisa berpikir, mana ada, Pak, orang ngasih ke situ cuma buat dikasih, 10 masuk, kita suruh perebutin 2 juta. Itulah slot. Nggak ada satupun orang ikut judi itu bisa jadi kaya, itu mustahil. Karena judi itu bukan tempat sedekah, Pak.